Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobraser, jumpa lagi dengan saya Indra Uno di episode keberapa nih ya? Ntar ya, aku lihat dulu. Episode ke 426. Wow. Kali ini posisinya masih di mobil, tapi enggak bawa mobil. Mau lihat siapa supirnya? Ada supir, ada ajudan. Enggak, bercanda. Oke, sambil kita nunggu, kita lihat pertanyaan dari Sobat Ngobras yang lain. Bentar ya, saya buka dulu. Karena nggak baca tuh. Tulisannya kecil. Bentar ya. Oh ya, hari ini komunitas yang akan datang, komunitas OKOC dari Tuban, Jawa Timur. Nah, ini ya pertanyaannya dari Ahmad, Instagramnya @mohaziz16. Pak Indra, bagaimana jika kita mempunyai usaha bersama tapi yang masih selalu ada ikut campur orang tua yang buat kita jadi suka ngerasa diatur, terutama untuk keuangan, suka belibet, maunya terpusat di orang tua, di mereka. Padahal harapan saya adalah agar kita bisa mandiri tanpa orang tua ikut campur. Saya mau bicara tapi bingung, takut salah. Oke Ahmad, ini beberapa tahun lalu saya punya pengalaman dampingin proses transisi usaha dari ayah dan ibunya ke anak-anaknya. Proses transisinya memakan waktu lebih dari 10 tahun. Nah, jadi kalau misalnya Bang Ahmad baru beberapa tahun aja, kalau dalam usaha keluarga itu wajar. 10 tahun, kenapa? Karena orang tua kan dia maunya memastikan bahwa usahanya ini menjadi manfaat buat penerusnya, anak-anaknya, bukan jadi sesuatu yang malah membebani. Jadi itu dari sisi itunya wajar, dan mereka melihat mungkin skill yang dipunyai oleh anak-anaknya itu belum, dalam mata mereka ya, belum mumpuni atau belum cukup. Ngomong-ngomong, suara saya kedengeran gak ya? Mudah-mudahan kedengeran ya. Nah, terus jadi apalagi orang tua ya, orang tua itu ya, kita walaupun usaha tetap harus melihat dia sebagai orang tua. Jadi perlakuan kita kepada orang tua harus nggak bisa sama seperti kalau kita bisnis dengan orang lain. Kita bisa sangat disiplin atau keras maksudnya ya, dalam berbicaranya kalau ada suatu kesalahan dan seterusnya. Nah, yang perlu dilakukan adalah memetakan proses transisi dari orang tua atau suksesi ya, dari orang tua ke anak-anaknya. Terserah orang tuanya mau melakukannya dalam periode berapa tahun. Nah, ini harus dibikin dalam bentuk sistem yang disepakati bersama, dan timelinenya juga berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi kalaupun mau bicara, bicaranya jangan bilang bahwa jangan ikut campur dong gitu, bukan gitu, tapi maunya ayah atau ibu ini usahanya untuk kita lakukan, anak-anaknya maksudnya, itu dalam berapa lama lagi. Kenapa? Karena kita ingin merencanakan suatu proses peralihan secara bertahap dari orang tua ke anak-anak agar usahanya berjalan dan bertumbuh lebih baik lagi.
ya, jadi memang harus seperti itu. Apalagi sama orang tua, mereka ikut campur bukan karena mereka ingin nyusahin hidup gitu ya, tapi karena mereka merasa bahwa ini harus menjadi sesuatu yang bisa jangka panjang bermanfaat buat semuanya. Jadi itu sih Bang Ahmad, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya ya. Oke, sekarang kita lihat siapa nih yang akan kita jumpai kali ini. Coba kita lihat. Oke, di sini ada. Ada Mas Ayi sama Mas Ali ya. Mas Ayi sama Mas Ali. Wah, dua-duanya masih muda-muda banget nih. Yang satu baru 30-an, yang satu baru dua-duanya 30-an, early 30s ya. Nah, ini dari OKWC Syam Tuban. Kita lihat ya, udah sampai belum. Oh iya, sebelum saya lupa, nanti ini kalau saya sampai rumah mungkin agak terganggu dikit dan kemungkinan juga terputus. Nanti kita sambung lagi langsung ya, karena proses pergantian dari kuota ke signal wifi rumah. Yuk kita panggil nih. Sebentar. Muti Muhammad sama Sudarmo Koaris. Sudarmo Koaris sudah. Oke, satu lagi siapa? Muti Muhammad. Assalamualaikum. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Baik Bapak. Ini Mas Ayi atau Mas Ali? Mas Ari, Mas Ayi. Oh, Mas Ayi ya? Iya. Oke. Tak panggil sih Mas Alinya ya. Bentar. Siap. Tunggu. Namanya. Oke, ini udah ada. Soalnya belum request. Ini suara saya kedengeran? Alhamdulillah terdengar. Ini di mana Mas? YouTuber ya? Iya di Tuban Pak. Lebih spesifiknya di Parengan. Parengan? Iya, perbatasan Tuban Bojonegoro. Oh, Tuban dan Bojonegoro ya? Iya. Oke. Oh, Mas Ari. Ada. Ya. Oh, Mas Ari. Sorry. Ini Mas Ali. Mas Ali ya? Nggih. Oke, terima kasih Mas Indra. Mas Ali, ini HP-nya dipegangin pakai tangan atau ditaruh di meja? Saya pegangin pakai tangan ini. Oh. Nanti kalau udah 1 jam tangannya kembang loh. Ya. Nanti kalau udah 1 jam tangannya bisa kram. Oh iya, nanti saya taruh meja aja gitu Mas. Iya. Makin lama nanti makin gemeter. Oh iya, gitu nggih. Siap nggih. Iya. Oke. Bentar ya, saya simpan di sini dulu.
biar ada judulnya. Oke, kita mulai dengan ini ya, dengan perkenalan pribadi ya. Cek, 1, 2, 3. Mas Ai. Siap. Oke, kita mulai dengan perkenalan pribadi Mas Ai ya. Ngapain aja selain usaha? Hobinya apa? Ya, terus apalagi cerita yang lain lagi. Pokoknya tentang pribadi. Nanti kita bicara soal usaha di sini. Oke, Mas Ai. Siap. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aris Sudarmoko, namun sapaan akrabnya Ayi. Tempat tinggal saya di Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, lebih tepatnya daerah perbatasan antara Tuban dan Bojonegoro. Umur sekitar 37 tahun. Hobi saya senang membuat pernak-pernik dari bahan yang tak terpakai untuk menjadi bahan yang bernilai guna. Itu kalau sementara ini di rumah mencoba membuat usaha kecil-kecilan untuk keluarga. Istri baru 1, anak juga baru 1. Semoga tetap bertahan istrinya 1 dan nambah anak saja. Sekian Bapak. Oke, makasih Mas Ai perkenalan singkatnya. Silakan Mas Ali. Oke, terima kasih Mas Indra. Nama lengkap saya Muhammad Salimuti. Saya kelahiran asli Tuban, alamat sekarang di Bangilan, Desa Weden, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Jadi Bangilan itu termasuk Tuban paling selatan, pedesaan sekali ini. Terus ngomong hobi, dari dulu sampai sekarang hobinya sama, main futsal maksudnya gitu ya. Main futsal gitu, Terus untuk keluarga ini masih sama dengan Mas Aris, satu istri dan juga 1 anak ini. Baru 1 anak. Pengennya nanti anaknya ada 5 atau 7. Amin. Amin. Nah, untuk usaha, kami buka usaha kecil mulai dari kue sampai kemarin makanan ringan, payek dan lain-lain lah. Nanti bisa dilanjut di ceritanya Mas Indra. Terima kasih Mas Indra, mungkin itu perkenalan dari saya. Oke, terima kasih di perkenalannya. Terus yang berikutnya langsung kita ke memperkenalkan usaha kita ya, memperkenalkan dalam bentuk promosi. Bentar, saya turun dari mobil dulu. Ini 10 detik, 20 detik ya. Bentar. Bentar, saya naik ke atas dulu ya. Ambil jalan nggak apa-apa ya. Ngomong-ngomong, Mas Ai sama Mas Ari ini udah saling kenal belum? Ya. Pernah ketemu, tapi belum tahu pasti namanya, Pak. Oh, nggak ya. Loh, ya. Iya, kebetulan juga orang Bangilan, Prof. Oh, jauh ya? Iya, itu juga orang Bangilan di Kedung Boyo. Ya, tetangga saya berarti Mas Ari itu. Iya. Weden, iya, tetangga itu. Iya. Tetangga desa maksudnya. Iya. Oh, oke. Jadi ini sama-sama
satu komunitas tapi baru sekali ketemu ya? Ketemu di kabupaten. Biasanya di kabupaten ada event kumpul-kumpul gitu. Kalau ngopi bareng belum. Silakan diagendakan Mas Aris. Siap. Kalau kebagian mampir di rumah saya, nanti saya nanggung kopinya itu. Siap. Kalau gitu saya ngopi duluan ya, ngopi duluan. Oh iya, ini kopi saya belum datang nih Mas Indra. Lupa saya buatin. Oke, bentar. Oke, saya taruh dulu. Duduk, Cek. Duduk. Oke. Dah. Oke, sekarang kita promosi usaha. Kalau tadi saling kenalan, walaupun singkat. Sekarang promosi usahanya. Nah, usahanya, promosinya gimana? Yang penting ada empat hal. Pertama, apa yang dijual. Kedua, piro regone. Ketiga, di mana belinya. Keempat, apakah terbuka untuk kerja sama. Ya, jadi itu yang komponen yang ada di promosi. Mas Ai siap? Siap. Oke, monggo. Bentar, Bapak, tak ngambil promo segonya ini. Nah, ini. Segone. Maaf, labelnya masih jadul. Oh, apa nih jadul? Labelnya ini masih jadul ala kadarnya. Oke. Nggak apa-apa. Kan Iya. nanti didampingi supaya bisa terus meningkat. Iya, siap. Terima kasih atas waktunya. Ini kami mau promosi terkait produk kami yaitu kerupuk sego. Kerupuk sego. Ya, kerupuk nasi. Ya, kerupuk nasi. Namun yang ada di rumah-rumahan kan pakai pengenyal, pakai dalam bahasa Jawanya uyah bleng. Tanpa pengenyal, tanpa pengawet. Murni alami. Ini rengginang bukan ya? Bukan ya? Beras alami, bukan beras plastik. Variasinya ada dua variannya, yaitu kerupuk sego beras dan kerupuk sego jagung. Nasi beras dan nasi jagung. Kalau masalah harganya cukup ekonomis karena kami jual kerupuk kering, kerupuk mentah. Jadi bisa diolah sendiri sesuai dengan selera. Mau digoreng minyak ataupun digoreng pakai pasir, monggo. Per kilonya kami jual 40.000. Namun jika ada reseller ya bisa di bawah 40. Kita sama-sama cari untung agar sejahtera bersama. Produk yang banyak itu cita-cita kami terus keluarga itu membuat warung kopi yang khasnya adalah wedang rempah dan wedang lanang, itu untuk menambah stamina dan imunitas tubuh. Tapi warungnya belum jadi, mohon maaf, baru mau dirintis. Tapi kalau kopinya sudah siap, tinggal nunggu lapaknya saja. Kalau mau beli bisa di kontak person kami atau lewat IG atau lewat Facebook, monggo. Kemarin juga sudah pernah buka Shopee juga, namun lupa. Akhirnya toko kami juga mau masuk lagi, bingung, belum cari informasi tentang lapak kami yang di Shopee. Itu sekedar promosi dari kami, monggo jika berminat dengan kerupuk sego yang 100% alami bisa di order langsung. Ya Pak Indra, saya juga mau tanya, apakah kerupuk sego ini bisa di-up untuk ekspor ke luar negeri biar orang luar negeri juga bisa
merasakan kerupuk sego beras ala Indonesia atau kerupuk sego jagung ala Indonesia? Saged. Alhamdulillah. Coba lihat penampakannya lagi sekali lagi deh. Terus diputar-putar. Diputar. Oke. Ini kalau packagingnya rapi, ini bisa dikirim ke luar negeri tanpa remek. Karena biasanya kalau kerupuk itu rentan remek. Remek itu apa? Hancur. Gitu. Kedengeran deh suara saya? Sangat kedengeran, Bapak. Jadi nanti untuk kalau sekarang ngirimnya paling jauh kemana, Mas Ai? Paling di bawah sampai Bojonegoro. Kirimnya Itu pakai pun apa? diantar di Kure sendiri lah, dekat kok. Cuma 18 km. Oh, kalau yang misalnya ke Jakarta gitu udah pernah coba? Belum pernah. Pernahnya ya dikirim ke rumah bule, di packing pakai dus. Dan Aman? alhamdulillah aman. Aman deh. Aman. Alhamdulillah aman. Oke, nah yang kayak gitu kalau misalnya packing pakai dus, yang perlu dipikirin adalah apakah kita akan dikenakan biaya karena volume kalau dus kan jadi besar gitu ya. Itu yang perlu dipikirin. Jadi harganya apakah dia akan berbeda atau enggak kalau yang keluar kota. Udah pernah coba berapa harga belinya? Tadi kan 40.000 per kilo ya. Iya. Kalau kirim ke Jakarta jadi berapa tuh? Kemarin bukan untuk dijual, Bapak. Hanya untuk dikirim ke keluarga yang ada di Bogor. Tapi ongkosnya berapa deh jadinya? Kemarin 1 kilonya berapa gitu loh, kok lupa. Oke. Nah, itu satu. Terus yang kedua, kalau nggak di Shopee atau di tempat lainnya, buka lagi. E-commerce-nya harus jalan lagi. Siap. Minta di-mentorin sama Cak Hadi. Wah, siap, Bapak. Ini ada Cak Hadi di sini. Kalau Cak Hadinya nggak mau mentori, nanti kita cari mentor pendamping lainnya. Oke? Siap. Oke. Ngomong-ngomong sebelum saya pindah ke Mas Ali, di OKOC Syam Tuban udah berapa kali ikut pelatihan Mas Ai? Kami baru gabung. Oh, oke. Iya. Baru berapa? Sebulan, 2 bulan? Sekitar 2 bulan. Oke. Apakah sudah dikabari akan ada pelatihan apa aja di bulan-bulan mendatang? Kemarin sudah di-share, cuma kami yang low respon karena ada juga tugas kerjaan. Alhamdulillah kami dari perangkat desa, Pak Profesor. Oh gitu, perangkat desanya apa? Kades bukan? Kepala dusun saja, jangan terlalu tinggi dulu. Kalau kepala dusun sebutannya kalau di Sunda namanya kuwu. Kalau di sana apa? Iya. Kadus, kami tuh. Kami tuh. Iya. Oh, oke. Kadus. Siap. Oke. Wah, keren. Nah, jadi kadus yang berorientasi kewirausahaan. Mantep. Siap. Bisa nularin warga nih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bisa bikin pelatihan di dusunnya nanti. Insya Allah. Alhamdulillah. Besok kalau nembus ekspor langsung pemberdayaan warga. Oke. Nah, sambil saya jawab ya.
di Instagram cari yang namanya OKOC Export. Itu adalah komunitas yang melakukan pelatihan dan pendampingan untuk yang ikut agar barangnya bisa diekspor ke luar negeri. Oke. Ya. Oke, OKOC Export. OKOCE Export. Oke, makasih Mas Ali. Nah, sekarang giliran promosinya Mas Ali. Ayo Mas Ali. Oh, iya. Terima kasih Mas Indra. Ini saya tidak terlalu jago marketing, cuman saya harus memperkenalkan produk saya ini. Iya, Saya tak cerita sedikit. Tak cerita dikit ya ini latar belakang saya kok bisa jadi ini apa? Ikut gabung jadi komunitasnya pengusaha ini. Cuman iya. gini, ya ini gini Mas Indra. Kemarin itu waktu pandemi itu ya, itu kan semua setelah pandemi itu, setelah sekolah-sekolah itu kan diprogramkan kantin sehat kan gitu. Nah ketika itu karena semua itu harus buat produk, akhirnya istri saya itu buat produk. Itu hanya aneka kue, mulai dari kue tape, brownies dan lain-lain. Ternyata dari sana itu banyak peminat. Terus akhirnya kami buat produk rumahan itu berupa aneka kue. Setelah nyampe sini, hari ini yang saya bawa ini produk yang kemarin saya bawa ke pameran di kabupaten. Itu produk makanan ringan, cuman saya bawa ini saya diwakili oleh aneka peyek Mas Indra ini. Peyeknya orang desa ini, pasti rasanya beda dengan yang di kota ini. Oke. Dari sini kalau ditanya kualitas ya ini masih belajar jadi belum begitu. Cuman kalau secara perizinan lengkap karena saya sendiri pendamping produk halal. Jadi ya otomatis halal lah saya proses halal ini. Mas Aris kalau mungkin nanti itu belum dihalalkan tak halalkan Mas Aris. Gratis kalau tuh jenengan. Siap. Mantap. Perlu. Mau perizinan apapun PRT nanti saya buatkan juga, tidak apa-apa itu. Nih PRT halal saya siap ini dari OKOC saya siap melayani ini. Kalau ada produknya yang belum halal bisa dibawa ke saya ini. Karena kami dari pendamping halal itu jadi ini keripik ini Mas apa saya bawanya yang agak besar ini kemasannya. Ini saya jualnya murah itu. Kalau dari saya hanya 5.000, di bawah reseller itu hanya dijual 7.000 gitu. Katanya seperti itu. Dia jualnya, saya tanya, kamu jualnya berapa? 7.000. Nah, reseller lewat komunitas-komunitas kami sendiri. Kayaknya hari ini pun Mas Indra, saya karena merasa terbantu dari adanya OKOC itu, saya pakai seragam OKOC ini. Keren ini. Saya pakai seragamnya. Oh iya ini. Karena saya merasa sangat terbantu itu ketemu OKOC. Jadi ketika saya merintis usaha, saya jadi pendamping produk halal, terus ada kenal Mas Yadi, kenalkan OKOC. Dari sini saya punya komunitas jaringan UMKM yang besar ini Mas Indra. Makanya saya rencana ke depan nanti ya saya akan nambah di bidang minuman atau lainnya mungkin nanti itu. Pengennya nanti setelah ini buat produk minuman ini Mas Indra. Karena kita sudah punya komunitas, ada OKOC dan lain-lain, perizinan kami pegang sendiri dengan teman-teman. Jadi ya mohon dukungannya, ada doanya Mas Indra ini. Mungkin Mas Indra bisa berbagi, bisa berbagi trik marketing gitu Mas. Bagaimana ini ya, pemula seperti saya ini. Oke. Moga Mas Indra Aman. Itu kalau jasanya kira-kira berapa tuh? Rata-rata. Jasa apa itu Mas? Kalau buat perizinan gitu. Oh jasa di sini kami murah sekali Mas Indra. Kalau itu mau lewat OKOC kami lengkap itu berani harga 100.000 dapat NIP halal PRT. Kalau lewatnya OKOC itu ini ya saya kasih murah itu lewat OKOC. Ini beneran ini. Hanya yang sudah jadi ini beberapa sudah kami jadi anggota OKOC juga Tuban Kabupaten karena kami pendamping kabupaten. Kalau halal sampai hari ini
paling cepat 2 bulan halal itu. Tapi kalau PIRT NIP bisa lah kita usahakan. Kalau NIP-nya sehari jadi, kalau PIRT-nya mungkin karena nunggu antri di saya mungkin ya seminggu jadi bisa Kalau halal, perizinannya. Halal paling cepat selama ini 2 bulan karena harus melalui sidang fatwa MUI. Sekarang BPJPH namanya. Ya saling itu Mas Indra, saling menguntungkan lah. Jadi ya kita bisa memberi bantuan ke UMKM OKOC di perizinannya, mungkin saya bisa terbantu di pemasaran dan lain-lainnya. Jadi kita saling apa namanya? Ya kombinasi untuk mencapai keberhasilan. Nah, gitu. oke. Kalau Mas Ai izinnya lengkap atau apa, Mas Kerupuk? Alhamdulillah NIB sudah terbit, PIRT sudah, tinggal nunggu halal. Udah diurus tapi? Sudah. Oke. Tunggu jadi ini Alhamdulillah. Mas Aris. Ya. Iya. Belum. Halal Indonesia Pak pokoknya. Allah, keren. Allahu Akbar. Oke, mantap. Terus, nah selama ini kalau untuk pemasaran usahanya, Mas Ai sama Mas Ali biasanya kerjasama dengan orang nggak? Atau ada resellernya gitu atau apa gitu nggak? Ada reseller, ada lewat paling ya story, nanti ada yang minat, terus ada reseller yang minta juga. Seperti itu. Oke. Iya, kalau Mas Ali gimana? Hampir sama itu Mas Indra, cuman saya lebih sering nge-share ke grup-grup WA atau lainnya, mungkin Facebook lewat komunitas kami itu. Kami punya banyak komunitas, jadi ya apa salahnya kita untuk pemasaran juga. Yang dipasarin apa, Mas Ali? Yang dapur mama bukan? Ya betul, dapur mama ini. Dapur mama itu nama istri saya, makanya saya buat dapur mama. Memang kalau secara yang buat itu istri saya, cuman secara manajerialnya itu ada di saya. Oke. Kalau Mas Ai itunya apa, kerupuknya namanya apa? Kerupuk sego Anarara. Itu udah daftarin haki belum? Belum. Sementara ini belum. Karena nunggu perizinan lengkap dulu, baru berani melangkah selanjutnya. Oke, karena kalau haki itu sebenarnya harusnya salah satu yang paling pertama. Kenapa? Karena dia nggak perlu perizinan. Ya, Oh yang gitu. lainnya. Yang penting nama usaha atau nama produknya itu udah terdaftar di haki. Nah, saya agak khawatir nih dengan Mas Ali karena dapur mama itu jangan-jangan sudah dipakai orang duluan. Jadi bisa jadi harus ganti nama. Ganti, betul. Betul Mas Hidra itu. Kemarin tuh juga ada share-sharean daftar haki di grup OKOC Santuban. Cuman waktu itu saya belum sempat ikut karena nama itu saya mengambil nama waktu itu masih di aneka kuenya Mama Kek, otomatis dia belum ikut ini. Tapi kayaknya nama dapur mama itu sudah ada kalau saya teliti di grup Ganti ya? Ya nanti ganti kita ganti nama yang baik Mas Indra ini. Iya. Beberapa kali saya melakukan diskusi, bincang-bincang dengan teman-teman yang datang di ngobrol santai ini, itu bahkan yang paling ceritanya paling pahit gitu ya, itu dia harus mengganti seluruh nama produknya yang udah bertahun-tahun dia pakai. Ya, jadi packagingnya harus ganti semuanya, terus tempatnya juga harus ganti semuanya karena yaitu lupa atau belum punya daftar haki atas penggunaan nama tersebut. Ya, jadi itu sangat penting, apalagi kalau mau ekspor.
udah capek-capek ngurus ekspor semuanya, taunya namanya udah dipakai orang lain Udah gitu. dipakai orang. Jadi Itu gini, Mas Indra, kemarin saya sempat bincang dengan Dinas UMKM dan Rumah Kemasan Kabupaten Tuban, bahwa nanti ketika ada orang kok mau buat label di sana, itu nanti dipilihkan nama yang belum terdaftar di Haki. Jadi otomatis nanti nama itu bisa kita pakai. Kemarin saya pernah diskusi dengan Rumah Kemasan Kabupaten. Mantap. Oke, mantap. Oke, tadi udah promosi usaha. Ini jarang-jarang nih yang muncul itu tamunya 2 laki-laki. Biasanya emak-emak. Jadi ini 2 laki-laki ini luar biasa. Oke, nah kalau sebelum kita tanya jawab terkait usaha, saya mau nanya apakah punya cerita yang mau dibagi ke saya, cerita terkait usaha, tetapi ceritanya bukan yang manis tapi yang pahit-pahit, gitu ya, yang pahit-pahit. Kenapa? Karena cerita pahit itu hikmahnya dalam dan bisa dibagikan kepada orang lain, dan orang lain nggak harus mengalaminya, tetapi dia bisa mengambil hikmahnya. Kira-kira Mas Ai, ada nggak cerita yang rasanya seperti jamu gitu ya, pahit gitu, terkait usaha? Ada Mas Ai? Ya, tidak terlalu pahit sih, Pak. Tapi ada lah. Oke. Ceritanya itu gini, awal kami usaha kerupuk sego itu kan berawal dari nasi hajatan yang luar biasa melimpah. Akhirnya kami buat, kita bagi-bagian ke tetangga, tertarik, akhirnya ya kita produksi kecil-kecilan. Tapi pada saat jemur, tiba-tiba cuaca kurang bersahabat, hancur semuanya. Karena pakai manual, mengandalkan sinar matahari. Sudah setengah kering, kena hujan, sudah nggak salam. Tapi insya Allah kan Tuhan tidak akan salah memberi rezeki. Tetap ada jalan lain. Berapa banyak waktu itu yang rusak? Ya, kapasitasnya sih kecil-kecilan ya, sekitar 2-3 peneng atau katakanlah 5 kiloan lah. Oke. Nah, kira-kira hikmahnya apa tuh, Mas Ai? Mungkin kalau dibuat lancar terus kita kurang kreatif. Akhirnya kita juga punya antisipasi. Setiap mendung kita tidak terlalu santai. Akhirnya kita tetap sigap untuk mengamankan dan membuat tempat untuk penyimpanan barang-barang yang masih basah. Dulunya tidak punya. Gitu. Iya. Oke, jadi persiapannya bisa lebih matang kali berikutnya gitu ya. Iya. Iya, baik. Karena kalau terjadi hal seperti itu yang ada kerugian, atau masih bisa diselamatkan nggak waktu itu? Ya, akhirnya 5 kilo itu dicampur air sekalian, dikasih makan ayam. Jadi nggak mau bazir ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Ali atas ceritanya. Sekarang mau nanya nih, Mas Ali punya cerita yang mau dibagi? Iya, ini Mas Indra ini. Kalau cerita yang pahit-pahit itu sampai hari ini belum ada sih yang terus pahit gitu, belum ada. Jadi untuk cerita ini arah saya
Belum ada Mas Indra, cuman di awal kami mau buat kemarin itu aneka kue itu Mas Indra. Di situ kami sangat apa ya? Sangat berulang kali membuat produk itu sampai ketemu resep yang pas gitu. Ya itu pokok. Cerita saya hanya itu mungkin pahitnya. Pokok tidak cuma sekali saya buat kue ini rasanya pas, bentuknya, terus ukurannya dan lainnya itu saya membutuhkan waktu sekitar 2 bulanan untuk menciptakan resep yang pas. Mungkin tidak begitu pahit, cuman nanti ya hikmahnya mungkin jangan pernah berhenti mencoba. Ya, kita terus mencoba dan mencoba, insya Allah kita akan menemukan yang kita inginkan. Itu aja Mas Indra mungkin cerita dari saya. Wah, jadi istilahnya kalau mau menuju Surabaya itu dijalani setapak demi setapak gitu ya. Nanti akhirnya nyampe juga. Nyampe juga. Oke. Ya sabar. Yang penting sabar. Sabar. Sabar, subur. Nah, betul Mas Aris. Iya, saya nanti deh habis ini nanti saya bagi deh. Kemarin saya dapat namanya ungkapan bahasa Arab, tapi keren. Nanti saya bagi di sini. Oke, nah itu tadi kita udah berbagi cerita supaya teman-teman bisa dapetin hikmahnya juga ya. Nah, yang berikutnya adalah sesi yang selama ini saya tanya ke Mas Ali sama Mas Ali. Sekarang sesinya dibalik. Saya yang ditanya. Kalau misalnya saya nggak bisa jawab, saya bilang Mas Hadi yang jawab, gitu ya. Cak Hadi yang jawab. Monggo Mas Ali, terkait usaha, apakah ada pertanyaan? Siap. Ini misalkan ya Pak ya, misalkan Tuhan berkehendak kerupuk sego ini bisa diekspor ke luar negeri. Terus kiat saya untuk membackup agar bisa ke sana, itu saya harus seperti apa dulu? Yang harus saya persiapkan matang agar tidak mentah ataupun seperti jenengan tadi. Tapi ternyata ini seperti ini, lah itu. Oke. Baik. Jadi pertama yang kita harus pikirkan bahwa kalau sebagai pelaku usaha ya, ada 3 pertanyaan yang kita harus jawab. 3 pertanyaan ini harus berulang kita putar gitu ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah siapa yang akan beli yang akan saya jual? Barang atau produk yang atau jasa yang saya akan jual. Siapa yang beli? Itu nomor 1. Nomor 2, bagaimana mengelolanya dan siapa partnernya atau mitranya ya, itu nomor 2. Jadi tim, kita bicara tim. Ya, pengelolaan dan tim. Yang pertama, siapa yang beli atau customer. Kedua, siapa tim kita dan bagaimana kita mengelola tim tersebut. Nomor 3, kalau pertanyaan pertama terjawab, pertanyaan kedua terjawab. Pertanyaan ketiga adalah apa yang saya jual, nilai apa yang saya jual, produk apa yang saya jual, jasa apa yang saya jual. Kemudian kalau terjawab, balikin lagi ke yang pertama. Yang tadi saya bilang mau beli, siapa yang mau beli itu, masih mau nggak beli yang produk yang saya jawab di nomor 3 tersebut. Jadi setiap pelaku usaha harus bertanya 1, 2, 3, balik lagi 1, 2, 3, balik lagi 1, 2, 3, sampai nggak ada yang berubah jawabannya. Nah, kalau kita mau melakukan ekspor,
berarti siapa yang belinya itu ada di luar Indonesia. Ya, siapa yang belinya ada di luar Indonesia. Berarti pertanyaan berikutnya adalah siapa mitra yang bisa mengelola supaya yang di luar negeri ini bisa beli. Itu yang kedua. Udah itu terus ketiga terkait produk. Apakah produk saya itu ada yang beli nggak di sana? Maksudnya produknya harus disesuaikan nggak? Rasanya, bentuknya, warnanya, packagingnya, dusnya, kotaknya, bahasanya gitu ya. Bisa nggak pakai bahasa Jawa gitu, terus kirim ke Amerika? Ngerti nggak kira-kira mereka? Misalnya contoh ya. Nah, ini yang tiga itu harus dijawab dulu. Jadi langkah yang paling harus dilakukan itu adalah tadi sudah menentukan yang beli di luar negeri. Tapi yang beli di luar negeri itu, luar negeri kan luas. Ada Afrika, ada Timur Tengah, ada Eropa, ada Asia Tengah, ada Amerika Latin. Yang mana? Itu harus bisa dijawab dulu sama Mas Ai. Kalau nggak bisa dijawab, berarti kita pending dulu jawabannya, pergi yang kedua. Kira-kira siapa mitra yang bisa bantu saya? Ya walaupun timnya bukan tim sendiri, tapi kita outsource ke orang yang kira-kira bisa membantu prosesnya supaya pertanyaan 1, 2, dan 3 itu bisa terjawab. Nah, kalau di OKOC itu ada beberapa yang sudah melakukan ekspor dan yang mengelola komunitasnya namanya komunitas OKOC Ekspor. Komunitas apa? Komunitas OKOC Ekspor. Ketuanya Pak Hendi. Nah, Pak Hendi ini nanti nomor teleponnya ada di Mbak Wini. Ya. Siap. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, terus kalau ini katanya Kak Hadi, Mas Ali pendamping halal UKUC Syam Tuban. Oh, pantes ngerti semuanya, karena dia mendampingi. Oke, thank you Kak. Nah, pertanyaan dari Mas Ali ada Kak terkait usaha? Ya, saya kira cukup dulu Mas Indra ini pertanyaannya. Cuman gini, kapan Mas Indra ini ke Tuban kita ngopi bareng? Masuk. Tuban ini. Masuk itu barang. Wah, ya itu. Saya tunggu di Tuban ini Mas Indra. Kapan diagendakan ini? Iya, terakhir ke sana 2019. Ya, sudah 4 tahun yang lalu ini. Udah 4 Iya, tahun. 2003 ketuban lagi. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Waktu itu saya ke acaranya Bang Sandi di pantai apa? Jenenge Pantai Kelapa. Pantai Kelapa. Apa? Ya. Oke. Sip. Oke, doakan semoga ada angin ke arah Tuban. Siap, Mas Indra. Atau mungkin nanti saya pas di sana ya, di mana? Di Bogor atau Jakarta ini saya bisa mampir ke Mas Indra. Saged. Boleh, tinggal bilang Mbak Wini ya. Oke. Oke, nah ini terakhir, apakah dari Mas Ari dan Mas Ali ada pesan-pesan yang ingin dibagi ke saya dan ke teman-teman lain, dan itu sebagai kalimat penutupnya. Silakan Mas Ari. Iya. Kalau untuk para pelaku usaha itu tetap berproduksi, jangan khawatir tidak laku. Tetap semangat. Pasti laku karena Tuhan menciptakan produk, berarti Tuhan juga menciptakan pembeli. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Luar biasa. Ini keyakinannya bulat ini. Keyakinannya hakul yakin ini.
Nah, Iya. keren. Barakallah, barakallah. Oke, Mas Ali, silakan, monggo. Hanya pesan gini Mas Indra, teruslah berimprovisasi dalam usaha Anda. Makin berkembang teknologi, kita juga harus semakin berimprovisasi. Ingat, kita jual pasti laku. Karena 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang. Nah, gitu. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, luar biasa nih, barakallah alaik. Kata-kata penutupnya. Amin, amin. Dan Amin. terima kasih udah meluangkan waktu berbagi dengan saya Terima di kasih juga Serambi Mas Indra. Digital. Serambi Nggih. Digital. Nanti siapa tahu Serambi Digitalnya ada di Serambi betulan ya. Karena Cak Hadi Amin. itu Nggih, udah betul. pernah Amin, amin. ngopi sama saya dia di Jakarta. Udah pernah ngopi sama saya. Siap. Nggih. Siap, nggih. Bilang sama Cak Hadi, ojo sendirian, ajak aja. Nah, betul Mas Indra itu. Mestinya ajak-ajak kita ini. Oke. Terima kasih. Ini katanya ada Mbak Vina mau minta nomor sama Mbak Wini. Boleh, tinggal DM aja ya. DM ke saya. Oke, Mas Ali, matur suwun. Nggih. Terima Sama. kasih juga Mas Indra. Oke. Sampai ketemu di Assalamualaikum. Kopi Darat. Nggih. Waalaikumsalam Amin warahmatullahi ya Rabbal wabarakatuh. Alamin. Terima kasih. Oke, teman-teman, barusan kita bincang-bincang dari komunitas OKOC Syam Tuban. Semoga Allah berkahi dan semoga ada manfaatnya untuk bersilaturahmi, minimal bertiga tadi, tapi bisa juga lebih luas lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Dunia Fitri. Amin. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib atau siap-siap buat teman-teman semua. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Assalamualaikum.